Pada 14 Oktober 2017, Mogadishu, ibu kota Somalia, berubah menjadi salah satu lokasi serangan teror paling mematikan dalam sejarah modern negara tersebut. Sebuah ledakan besar terjadi di kawasan ramai kota. Korban berjatuhan, rumah sakit kewalahan, aparat sedikit kalang kabut dengan kejadian tersebut. Jalanan yang biasanya dipenuhi aktivitas warga mendadak berubah menjadi lokasi evakuasi. Dan yang bikin situasinya semakin tragis, serangan itu terjadi di negara yang memang sudah bertahun-tahun hidup dalam kondisi tidak stabil akibat perang, konflik politik, dan keberadaan kelompok bersenjata. Nama yang kemudian kembali menjadi sorotan adalah Al-Shabaab, kelompok militan yang selama bertahun-tahun berusaha menguasai wilayah Somalia dan menggulingkan pemerintahan yang mereka anggap tidak sah. Tapi sebenarnya, Al-Shabaab itu siapa? Kenapa kelompok ini bisa muncul? Kenapa mereka bisa bertahan selama bertahun-tahun? Dan bagaimana sebuah kelompok yang awalnya cuma bagian dari gerakan Islamis di Somalia bisa berubah menjadi salah satu organisasi teroris paling berbahaya di Afrika? Kita mundur dulu ke awal ceritanya. Untuk memahami Al-Shabaab, kita harus memahami Somalia terlebih dahulu, karena kelompok ini tidak tiba-tiba muncul dari tanah sambil berkata, "Selamat pagi, kami teroris." Nggak sesederhana itu. Masalahnya bermula dari runtuhnya pemerintahan pusat Somalia pada tahun 1991. Presiden Siad Barre jatuh, pemerintahan pusat ambruk, dan Somalia memasuki periode kekacauan. Berbagai kelompok bersenjata dan panglima perang berebut pengaruh. Mereka saling adu mekanik, berharap kelompoknya bisa menguasai wilayah. Pemerintah nasional yang kuat hampir nggak ada. Akibatnya, banyak wilayah dikendalikan oleh kelompok-kelompok lokal. Negara yang seharusnya punya satu pemerintah, malah rasanya seperti grup WhatsApp yang adminnya lebih dari 10 orang dan semuanya merasa paling berkuasa. Dalam kondisi seperti ini, muncul berbagai gerakan Islamis yang berusaha menciptakan pemerintahan berdasarkan interpretasi mereka terhadap hukum Islam. Salah satunya adalah Islamic Courts Union atau ICU, dan di dalam lingkungan inilah cikal bakal Al-Shabaab berkembang. Al-Shabaab dalam bahasa Arab berarti pemuda. Kelompok ini berkembang sebagai sayap militan yang berkaitan dengan Islamic Court Union. Pada pertengahan 2000-an, ICU memperoleh pengaruh besar di sejumlah wilayah Somalia, termasuk Mogadishu. Mereka menawarkan sesuatu yang saat itu sangat dicari masyarakat, ketertiban. Karena setelah bertahun-tahun hidup dalam konflik, sebagian masyarakat Somalia memang menginginkan keamanan. Dari sinilah para pemuda gabut dan pengangguran mulai ikut-ikutan join. Tapi keadaan kemudian berubah drastis. Pada 2006, Ethiopia melakukan intervensi militer ke Somalia untuk membantu pemerintahan transisi melawan ICU. ICU akhirnya kehilangan kekuasaan, namun anggota kelompok militannya tidak hilang begitu saja. Sebagian melanjutkan perjuangan bersenjata. Dan dari situlah Al-Shabaab mulai berkembang menjadi organisasi yang jauh lebih independen. Jadi kalau mau disederhanakan, ICU melemah, pemerintahan berubah, konflik berlanjut, Al-Shabaab berkembang. Seperti cabang organisasi yang awalnya cuma bagian kecil, lama-lama malah punya organisasi sendiri. Bedanya ini bukan organisasi jualan skincare, ini organisasi bersenjata. Setelah 2007, Al-Shabaab mulai meningkatkan aktivitas militernya agar membernya tidak hanya mondar-mandir aja. Target utama mereka adalah pemerintah Somalia dan pasukan asing yang mendukung pemerintah tersebut. Mereka juga menolak keberadaan pasukan Ethiopia. Kemudian konflik semakin melebar. Al-Shabaab berhasil menguasai atau memengaruhi sejumlah wilayah di Somalia bagian selatan dan tengah. Mereka membangun struktur pemerintahan sendiri di wilayah yang mereka kuasai. Ada pengadilan, ada sistem administrasi, ada aturan sosial yang sangat ketat. Dan tentu saja, semua itu dijalankan berdasarkan ideologi ekstrim kelompok tersebut. Masalahnya, ketika semua kelompok bersenjata mulai punya wilayah, mereka bukan cuma harus bertempur, mereka juga butuh uang, butuh makanan, butuh logistik, butuh anggota, dan akhirnya mereka membutuhkan jaringan pendanaan. Al-Shabaab kemudian berkembang bukan sekedar menjadi kelompok bersenjata lokal, mereka mulai memiliki jaringan yang lebih luas. Pada 2012, Al-Shabaab menyatakan bergabung secara resmi dengan Al-Qaeda.
Hubungan tersebut membuat konflik Somalia memiliki dimensi internasional yang semakin kuat. Al-Shabaab mendapatkan hubungan dengan jaringan jihad global, dan mereka mulai melakukan serangan bukan hanya terhadap target pemerintah Somalia, tetapi juga terhadap warga sipil dan target asing. Salah satu tragedi paling terkenal terjadi di Kenya. Kenapa Kenya? Karena Kenya mengirim pasukan ke Somalia sebagai bagian dari upaya melawan Al-Shabaab. Al-Shabaab kemudian menjadikan Kenya salah satu target utama mereka, dan disinilah kita masuk ke salah satu serangan yang paling dikenal. Tanggal 21 September 2013, Nairobi, Kenya. Sebuah pusat perbelanjaan bernama Westgate Mall menjadi lokasi serangan. Para pelaku memasuki kompleks tersebut dan menyerang orang-orang di dalamnya. Situasi berlangsung selama beberapa hari karena pasukan keamanan Kenya harus menghadapi para penyerang di dalam gedung. Korban tewas mencapai puluhan orang. Serangan ini menggemparkan dunia. Kenapa? Karena lokasi yang diserang bukan medan perang, bukan pangkalan militer, tetapi tempat masyarakat biasa datang untuk berbelanja, makan, dan menghabiskan waktu. Al-Shabaab mengklaim bertanggung jawab, dan serangan Westgate menjadi bukti bahwa kelompok tersebut mampu melakukan operasi besar di luar Somalia. Tapi ternyata, itu belum menjadi serangan paling terkenal mereka di Kenya. Tahun 2015, Kenya kembali diguncang serangan besar. Kali ini terjadi di Garissa University College. Para penyerang masuk ke kampus dan membunuh banyak mahasiswa. Korban tewas mencapai 148 orang. Sebagian besar korban adalah mahasiswa. Ada yang sedang belajar, ada yang lagi berbunga-bunga, ada yang lagi makan. Mereka semua didor oleh Al-Shabaab. Serangan ini kembali memperlihatkan bahwa Al-Shabaab tidak hanya berusaha melawan pemerintah, mereka juga menyerang masyarakat sipil, dan di titik ini, nama Al-Shabaab semakin identik dengan terorisme internasional. Kenya kemudian meningkatkan operasi keamanan terhadap kelompok tersebut, tapi masalahnya, Al-Shabaab tidak hilang, mereka justru beradaptasi. Nah, ini bagian yang menarik. Kenapa kelompok seperti Al-Shabaab bisa bertahan begitu lama? Jawabannya bukan karena mereka punya ilmu kebal level dewa. Ada beberapa faktor. Pertama, geografi Somalia. Somalia memiliki wilayah luas dengan daerah pedesaan yang sulit dikontrol pemerintah secara penuh. Kedua, kelemahan pemerintah. Pemerintah Somalia selama bertahun-tahun menghadapi persoalan politik dan keamanan. Ketiga, jaringan lokal. Al-Shabaab bisa memanfaatkan hubungan sosial dan ekonomi di sejumlah wilayah. Keempat, pendanaan. Kelompok ini mendapatkan pemasukan dari berbagai sumber ilegal dan jaringan ekonomi yang mereka kuasai atau pengaruhi. Dan kelima, ideologi. Mereka memiliki narasi propaganda yang digunakan untuk merekrut anggota dan mempertahankan loyalitas. Apalagi pemuda-pemuda yang malas bekerja, mereka lebih milih join kelompok ini biar ada kerjaan. Jadi melawan Al-Shabaab bukan cuma persoalan menembak kelompok bersenjata, masalahnya jauh lebih kompleks. Kita kembali ke awal tadi, 14 Oktober 2017, Mogadishu. Sebuah kendaraan bermuatan bahan peledak meledak di kawasan yang ramai. Ledakannya sangat besar, jumlah korban tewas mencapai lebih dari 500 orang, menjadikannya salah satu serangan teroris paling mematikan di Afrika. Pemerintah Somalia menuduh Al-Shabaab berada di balik serangan tersebut. Namun kelompok itu tidak secara terbuka mengklaim bertanggung jawab. Dan ini menjadi salah satu contoh betapa mengerikannya situasi keamanan Somalia saat itu. Bayangkan, sebuah negara yang sedang berusaha membangun kembali pemerintahannya harus menghadapi kelompok bersenjata yang masih mampu melakukan serangan besar di ibu kota. Karena Al-Shabaab memiliki hubungan dengan Al-Qaeda dan dianggap sebagai ancaman internasional, Amerika Serikat juga ikut melakukan operasi terhadap kelompok tersebut. Serangan udara dan operasi militer dilakukan terhadap sejumlah tokoh dan posisi Al-Shabaab. Beberapa pemimpin kelompok berhasil dibunuh, tetapi lagi-lagi Al-Shabaab tidak lenyap. Karena organisasi seperti ini tidak bergantung pada satu orang saja. Kalau pemimpinnya hilang, struktur lainnya bisa tetap berjalan.
Ibaratnya kalau grup WhatsApp adminnya keluar, belum tentu grupnya langsung bubar. Kadang malah muncul 3 admin baru. Bedanya, ini kelompok bersenjata, jadi dampaknya jauh lebih serius. Salah satu tokoh penting dalam sejarah Al-Shabab adalah Ahmed Abdi Godane, yang juga dikenal sebagai Mukhtar Abu Zubair. Godane menjadi pemimpin penting kelompok tersebut dan memperkuat hubungan Al-Shabab dengan Al-Qaeda. Namun kepemimpinannya juga diwarnai konflik internal. Beberapa anggota kelompok tidak selalu setuju dengan arah yang diambil Godane. Pada 2014, Godane tewas dalam serangan udara Amerika Serikat. Setelah itu, kepemimpinan Al-Shabab berpindah. Salah satu tokoh yang kemudian menjadi pemimpin adalah Ahmed Dirie, yang juga dikenal sebagai Abu Ubaidah. Dan sekali lagi, pergantian pemimpin tidak otomatis mengakhiri kelompok, karena Al-Shabab sudah berkembang menjadi organisasi dengan struktur yang cukup kompleks. Pemerintah Somalia sebenarnya terus berusaha memperkuat militer dan institusi negaranya. Mereka juga mendapatkan bantuan dari negara-negara lain dan pasukan internasional. Salah satu kekuatan penting adalah African Union Transition Mission in Somalia, yang sebelumnya dikenal sebagai AMISOM. Pasukan ini membantu pemerintah Somalia melawan kelompok bersenjata, namun konflik berlangsung sangat lama. Al-Shabab kehilangan sejumlah wilayah penting, tapi mereka masih mampu melakukan serangan. Ini menunjukkan satu hal, kehilangan wilayah tidak selalu berarti kehilangan kemampuan untuk melakukan teror. Mereka bisa menggunakan taktik gerilya dan jaringan bawah tanah untuk tetap bertahan. Walaupun kekuatan Al-Shabab mengalami berbagai pukulan militer, serangan mereka terus terjadi. Mogadishu tetap menjadi salah satu target utama, serangan terhadap fasilitas pemerintah, serangan terhadap pasukan keamanan, serangan terhadap hotel, serangan terhadap kendaraan, dan berbagai aksi kekerasan lainnya. Yang menjadi korban bukan hanya tentara, warga sipil juga sering menjadi korban. Inilah salah satu alasan Al-Shabab mendapatkan kecaman luas dari pemerintah Somalia, negara-negara tetangga, dan komunitas internasional. Pertanyaan besarnya sekarang, kalau sudah bertahun-tahun diburu, kenapa masih ada? Karena akar masalah Somalia belum sepenuhnya selesai. Negara membutuhkan pemerintahan yang stabil, ekonomi harus berkembang, keamanan harus diperkuat, dan masyarakat membutuhkan layanan dasar. Selama masih ada wilayah yang sulit dikontrol pemerintah, kelompok bersenjata masih punya ruang untuk bergerak. Jadi menyelesaikan Al-Shabab bukan sekedar masalah militer, ada persoalan politik, ekonomi, kemiskinan, kelemahan institusi, dan konflik sosial yang sudah berlangsung puluhan tahun.